Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Shalom. Lebih kuat lagi shalom. Yang bersuka cita hari ini boleh nampakkan tangan kita tinggi. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, sebelum kita menikmati hadirat Tuhan di pagi hari yang indah ini, mari bersama kita membuka Alkitab kita membaca dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Keluaran di pasal yang ke-23 ayat 25, kita mau baca bersama-sama, dapat dibaca di slide ini pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Haleluya. Mari Bapak bisa dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau datang ke hadiratnya dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang sangat bersuka cita. Mari satukan hati, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas kebaikan kemurahan yang Kau anugerahkan kepada setiap kami Tuhan. Pada hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat tidak sakit, dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan sempurna. Kami percaya bila Kau menganugerahkan kepada setiap kami hari yang baru, itu artinya ada kesempatan baru untuk kami hidup sesuai dengan apa yang diinginkan, hidup lebih lagi berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dari pagi hari yang indah ini Tuhan, kami rindu menikmati hadirat-Mu, kami rindu menikmati jamahan-Mu Roh Kudus, dan kami siap untuk menikmati lebih lagi hadirat-Mu dalam hidup setiap kami. Kami siap memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon agar Engkau berkenan atas segala pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami mohon agar Engkau berkenan menjamah setiap kami, mengurapi kami, Kau penuhi kami dengan urapan yang baru Roh Kudus. Kami rindu merasakan jamahan-Mu kepada setiap kami. Kami mohon agar tidak ada di antara kami yang terlewat dari merasakan urapan jamahan-Mu. Kami rindu lebih lagi hidup dekat dengan Engkau, memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Bapa. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Seminggu kebelakang telah kami lalui bersama dengan Engkau, dan pagi hari yang indah ini kami tak mengucap syukur atas segala hal indah yang Kau perbuat dalam hidup setiap kami. Kau terimalah pujian penyembahan yang Kau naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kau urapi, Kau kuasai pikiran kami, hati setiap kami, agar kami fokus tertuju hanya kepada Engkau, fokus tertuju hanya untuk menyenangkan, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk menikmati hadirat-Mu. Kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan nama-Mu, kami siap memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, dan kami siap menerima jamahan-Mu Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau baik Tuhan. Haleluya. Ku
jauh lebih lagi. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya bukan lebih lagi.
kita katakan haleluya. Yang percaya ketika kita menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, segala urusan kita pasti bereskan. Percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Katakan Yesusku dahsyat 3 kali dengan suara yang kuat. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes, haleluya. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami hanya kepada Tuhan, karena saya sendiri di hidup kami memang punya masa depan kami. Haleluya. Mari kita katakan, apakah kau layak mencari? Apakah kau layak mencari?
lebih dari pemenang. Katakan amin. Iya, maka perkataan iman kita, Yesusku luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Itu yang ketiga, 1, 2, 3. Yesusku luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Yes, haleluya. Pada Tuhan bagi Tuhan, saya akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Pada kata juga kasih Tuhan katakan. Yes, haleluya. Dia bisa dikalahkan oleh pasangan.
kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Saatnya kita memberikan yang terbaik, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan datang kepada setiap kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh sangat bersyukur buat berkat-Mu, anugerah-Mu, mujizat-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami tak memberikan terbaik untuk pekerjaan-Mu
ambil alih hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu supaya layak. Roh Kudus kuasai kami semua yang hadir di tempat ini, supaya kami mengerti akan rahasia firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan Kau berfirman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya, percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Ini masih pagi nih ya. Pagi hari di dalam Roma pasal 12 ayat 9. Roma pasal 12 ayat 9. Roma pasal 12 ayat 9. Akan saya bacakan. Sudah dapat semua? Saya bacakan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih itu jangan pura-pura di sini ya. Orang yang pura-pura ini sama dengan bermuka dua. Orang berpura-pura sama dengan munafik. Ya. Berpura-pura juga sama dengan di depan baik, di belakang tidak. Ini berpura-pura di sini ya. Jadi isi hatinya dengan perkataannya beda. Bapak Ibu saudara sekalian, tentang kepura-puraan ini semua sebetulnya nggak kepengen lah. Nggak kepengen ada kepura-puraan. Tapi tanpa sadar, ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Di dalam lingkungan hidup kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, ini banyak terjadi. Tentang kepura-puraan. Nah, di sini semua pasti berkata begini, aku enggak lah Pak, aku tak pura-pura. Nah, aku kasih dengan tulus nih. Nah, nanti saya kasih contoh nih, supaya kita tahu di sini. Ya. Nah, di sini dikatakan kepura-puraan itu sebetulnya artinya tampak berbuat atau bekerja melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya tidak berbuat atau tidak berniat berbuat, maksudnya gitu loh. Disuruh berbuat sesuatu, tapi ternyata ya gampangnya kan gitu, menyenangkan hati orang yang menyuruh, gampangnya kan gitu, tapi tidak berbuat. Di sini kepura-puraan ini mengerikan, Bapak Ibu. Ya. Satu kali saya kenal seseorang, ya, dia kumpul dengan saya ini sudah kurang lebih bisa 15 tahun. Pelayanan bareng, kemanapun bisa saya ajak, saya percaya sepenuhnya sama dia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu kali dia berkata sama saya gini, Pak Budi, saya ini enggak sepikir dengan Pak Budi katanya. Sudah 15 tahun, tahu-tahu baru ngomong. Saya tidak sepikir katanya. Dan selama ini, loh lah kamu selama ini, ya gimana kamu saya katakan, kok bisa berjalan sepelayanan, kamu dukung saya, tahu ya? Ya, wis pokoknya tak jalani aja katanya. Jadi seolah-olah kayak pura-pura itu ternyata. Dia sebetulnya tertekan dengan cara saya. Betul-betul itu. 15 tahun. Saya waktu dia ngomong begitu saya kaget. Loh. Lah terus selama ini gimana nih? Saya nggak ngerti pikirannya dia. Nah itu kadang-kala dia berpura-pura baik sama saya, berpura-pura supaya menyenangkan saya, apa maksudnya ya? Tapi di situ berakibat buruk banget, saya katakan. Ternyata selama ini juga dia nggak cocok sama saya, gampangnya gitu. Berpura-pura. Kalau kita pura-pura melayani Tuhan dengan sukacita, itu yang pertama. Nah, melayani Tuhan kita nggak boleh pura-pura. Kita melayani Tuhan harus yang namanya ketulusan. Kau datang kepada Tuhan nggak boleh pura-pura, apalagi maaf ya kalau pelayan Tuhan nih sama pelayan Tuhan nih, tiba-tiba ada yang iri atau yang nggak suka satu dengan yang lain. Ketemu di gereja loh, tiba-tiba pura-pura baik
Shalom, betul enggak? Kadang kan gitu, shalom, tapi ngingatin, oh tangkap nih, mungkin ngono deh ya. Oh awas sih orang satu ini, aku kita seneng jadi orang ini, mungkin gitu ya. Pura-pura, tapi di depan orangnya shalom, di depan orangnya bisa ketawa, pelayan Tuhan. Ini mengerikan. Berapa banyak orang yang dikatakan tentang pelayanan ini yang pura-pura melayani Tuhan? Banyak. Di sini enggak ya, saya kira di sini tulus ya, jangan pura-pura ya. Di Surabaya kalau di sini tulus semua ya. Melayani. Kalau nasi gerundel, nggak ada ya. Di gereja nggak ada. Di rumah gerundel nggak? Kalau di rumah Mayer, jangan aku nggak seneng. Iya loh, aku tak jadi nggak suka aku. Lah males aku, nanti tambahin. Gak suka aku, males aku di gereja sebetulnya. Ya, cuma nyeneng orang itu doang, mungkin gitu ya. Cuma pengen nyeneng menyenangkan orang lain, menyenangkan karena sungkan. Sehingga kau datang ke gereja cuma pura-pura. Yang seharusnya hidupmu ini untuk Tuhan nih. Dengan ketulusan datang kepada Tuhan, cari Tuhan betul. Betul-betul melayani sungguh-sungguh. Jadi memberikan hidup kita dengan Tuhan sungguh-sungguh. Dulu asli saya Magetan nih. Masih dekat lah Nganjuk Magetan ya. Masih dekat ya. Saya di Magetan. Saya dulu kerja di Madiun. Saya dulu kerja di bank. Ya, saya pernah di bank. Saya pernah di perusahaan asing yang punya Amerika di Pandaan. Saya ketemu istri saya di bank. Ya, saya ketemu istri saya di bank. Nah, saya kalau saya Sabtu pulang ke Magetan, pasti itu saya pulang ke Magetan. Kenapa? Melayani apa? Ngepel gereja. Saya kerja di bank, tapi pulang Sabtu sampai di gereja saya ngepel gereja. Gereja itu sama seperti ini, tapi pakai kayu. Ya, gereja apa kan tahu pakai kayu. Saya setiap Sabtu saya pulang naik sepeda motor. Gak peduli hujan, Bapak Ibu. Saya gak peduli mau hujan terus kayak apapun, kalau Sabtu saya pasti pulang. Karena di sana saya harus ngepel gereja. Gak tahu di sini ada nggak yang bantu ngepel? Saya ngepel gereja, noto bangku, tahu ya? Betul sound system. Kalau zaman saya sound systemnya masih apa ya, sound system yang jadi situ itu namanya apa ya? Apa? Ya, pokoknya itu Pak ya. Yang jadi apa? Ya, wis itu Pak, saya nggak tahu. Jadi sekali ya satu tok itu yang disetel buat bass, buat tahu ya. Jadi saya dulu main gitar Bapak Ibu. Ya, saya main gitar, tapi nggak pintar. Ya cuma bisa-bisaan. Saya bisa main C, G, F, D itu tok. Tapi saya tetap mau melayani loh. Nggak sing pintar nggak mau melayani, lanjut tau ya. Saya mau melayani loh. Jadi di sana saya melayani dengan tulus di gereja itu. Saya yang ngepel, saya yang noto bangku tiap Sabtu itu untuk minggu kebaktian. Saya siapkan pikiran saya untuk Tuhan. Sampai gembalanya berkata begini, itu ibu gembala tante. Dia bilang sama saya, Bu, kamu kok mau mentok ngepel? Kamu tuh pegawai bank, masa mau ngepel katanya gitu sama saya. Saya cuma ngomong apa? Saya melayani lo untuk Tuhan, bukan buat tante saya katakan. Bukan buat tante sama aku. Saya melayani untuk Tuhan. Saya kerja
Kalau di pub rapi saya. Kalau Sabtu pulang ngepel gereja. Orang bingung dan Anda sampai bingung. Tapi saya untuk Tuhan. Saya tidak pura-pura supaya dilihat, tidak. Tapi saya melayani dengan tulus betul di sana. Yang saya pikirkan untuk Tuhan. Bagaimana kebaktian ini bisa berjalan dengan baik. Supaya bangku-bangku itu bersih. Waktu orang datang duduk. Saya siapkan. Speaker aktif maksudnya ya waktu itu ya. Saya ingatnya zaman itu. Speaker aktif kan saya Pak ya. Disetel langsung isap keyboard langsung masuk di situ. Jadi situ pokoknya speaker itu cuma situ. Sak gitar mlebu sak keyboard nuntuk enggak jebol tau ya. Itu. Tapi jalan. Walaupun suaranya kurang bagus, tapi untuk Tuhan. Saya waktu itu selain main gitar saya ini WL. Saya dulu WL juga loh dipikir. Suara saya ya lumayan titik lah. Suara saya nggak elek-elek soro lah. Sih lumayan, tau maksudnya ya. Saya masih bisa WL. Saya WL juga. Ya, saya melayani tulus di sana. Saya betul-betul datang hanya untuk Tuhan. Saya melayani. Saya dari Madiun, Magetan, mau hujan kayak apapun, dia datang pokoknya. Itu ketulusan. Saya bukan pura-pura. Karena dari hati saya. Kenapa saya kok bisa begitu? Karena saya pernah ketemu Yesus. Yesus pernah ngomong secara pribadi dengan saya. Dia datang ke kamar saya. Makanya saya bisa tulus betul di situ. Saya tahu Yesus itu hidup. Dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Yesus bisa ngomong. Saya nggak mungkin Bapak Ibu bisa bertobat kalau tidak Yesus waktu itu negur saya. Sehingga setelah saya tahu bahwa Yesus adalah hidup, Tuhan yang hidup, saya akan melayani Dia sampai akhir hidup saya. Saya nggak mau berpura-pura. Sesusah apapun, menderita seperti apapun, itu harus dijalani. Perjalanan dari Madiun Magetan lumayan tuh. Hujan pun tetap sepeda motoran saya dulu. Sepeda motoran. Saya terus jalan. Itu sampai berapa tahun itu saya. Setelah itu Tuhan pindah saya ke Surabaya. Dipindah ke Surabaya, singkat cerita, saya pun pelayanan. Saya ngajar song. Ngajar song keliling. Pernah sampai Tuban, sampai Rembang saya, Kediri, Malang, naik bus saya. Saya naik bus. Jadi keliling saya pelayanan. Saya tulus di sana. Sampai pulang jam setengah 12 malam, jam 12 malam kadang. Sampai kadang pernah naik bus turunnya keliru saya. Harusnya di Burase, saya turun di Osowilango. Jadi malam itu nggak ada sama sekali, sepi sama sekali. Saya kayak orang hilang itu. Di sana seperti orang hilang. Nah kok nggak ada orang, saya keliru turun ternyata. Untung ada saudara yang punya mobil, ada sopir masih di situ ya. Nah, saya minta tolong dijemput. Untung sopirnya nggak pulang. Akhirnya saya dijemput di Osowilango itu. Jadi turun kayak waduh sepi Osowilango itu di sana. Itu liku-liku pelayanan. Saya pernah melayani orang-orang yang agak gini. Stres jadi gini. Selama 3 tahun saya pernah melayani. Saya datang ya, bau nih minta ampun Bapak Ibu. Serius saya. Saya datang di situ, itu bau nggak tahu dari mana itu. Entah gotnya atau apa, waduh baunya luar biasa. Dan mereka banyak yang stres, banyak yang agak gila. Mereka sampah dibongkar itu ada dimakan sama dia. Waduh, saya pelayanan di situ, saya ngiringi gitar, saya yang kadang WL,
Saya kadang firman di orang-orang begini, mungkin orang berkata, "Mosok ngerti Pak?" Ya kita lakukan. Ternyata ada yang sembuh juga. Tapi yang repot pada waktu saya khotbah di belakang, yang perempuan tahu-tahu buka baju telanjang, tak bilang. Saya bilang, itu. Jadi yang petugasnya itu cuma yang bagian ngurus itu cuma dibawa ke belakang. Kadang waktu khotbah, Bapak Ibu, kursi itu sama satu nih, diangkat mau gelutan Bapak Ibu. Jadi yang memang orang agak anu kan, tapi kita nggak peduli. Kita layani mereka selama 3 tahun saya melayani di sana. Dan tetap ada yang sembuh. Saya percaya kalau firman disampaikan dimanapun, tetap firman itu bisa mengubah cara berpikir orang. Amin. Enggak itu tak. Saya ikut merintis, yaitu pemulung di Surabaya. Persekutuan waktu itu ada 200 orang. Kita masuk ke sana. Itu perintisan pertama. Setiap Sabtu kita melayani pemulung di sana. Ada 200 orang. Kalau nggak tulus nggak mungkin mau. Waktu yang agak gila itu, yang mereka saya pelayanan di situ, yang stres itu baunya minta. Saya sama teman saya ngiringi gitar, ya kadang sambil mimpin pujian. Teman saya itu setiap kesana mesti kena bau itu ya, mesti lari ke kamar mandi muntah-muntah mesti dia. Baunya luar biasa. Jadi waktu saya ngiringi gitar kan nggak bisa nutupi mulut. Terpaksa nyedot ya. Tapi di sini wis blok sudah. Tapi saya bersyukur, saya bersukacita bisa melayani mereka. Ketulusan itu yang terpenting. Kalau kau pelayanan tidak tulus, kau tidak bisa melayani siapapun. Apalagi orang-orang kayak gitu, nggak mungkin bisa kan? Nggak mungkin bisa. Hanya orang yang tulus betul bisa melayani orang-orang yang mungkin kepentingan, orang-orang yang nggak tahu ya, baru bisa melayani. Yang penting jangan pura-pura ya. Saya tidak cari pura-pura, waktu itu saya tidak pura-pura supaya dilihat orang. Wih Pak Budi melayani, wih hebat ya dah. Kita tidak tahu, orang lain banyak yang nggak tahu saya kita pelayanan. Kita melayani sungguh-sungguh mereka, dan mereka pun sebagian ada yang diberikan. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan pura-pura melayani Tuhan dengan sukacita. Sebelum saya masuk yang kedua, kita baca 1 Tawarik 28 ayat 9. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Ini Daud pesan sama anaknya Salomo. Dia berkata begini, "Dan kau anakku Salomo, kenalah kenalah Allahnya ayahmu." Maksudnya disembah oleh kau. Dan apa? Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, bukan pura-pura ya. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan apa? Membuang engkau untuk selamanya. Bayangkan, Daud memberi pesan kepada anaknya Salomo supaya kenal kepada Allahnya kan. Wih, luar biasa. Saya waktu baca ini, Daud berpesan beribadah dengan tulus ikhlas. Gak boleh pura-pura, harus tulus. Tahu ya? Dan dengan rela hati, bukan terpaksa. Ingat ya, orang yang pura-pura kadang-kadang kan tidak tulus. Dia dengan paksa melayani, keterpaksaan. Kalau kita melayani Tuhan tidak tulus, keterpaksaan, ya bodoh aja, ojo melayani. Jadi jemaat dulu lebih baik. Kalau saya ya, kalau kau melayani dengan terpaksa, ujung-ujungnya gerundel, tahu ya. Ujung-ujungnya nanti marah, disinggung sedikit ngomong apa? Wah, tak digaji ya kok ini lah. Wis mulai.
ujung-ujungnya ke sawah akhirnya pelayanan. Kita harus nikmati. Pelayanan dari Tuhan itu bisa dinikmati luar biasa. Kita akan melihat banyak hal. Saya kemarin baru aja melayani. Saya nggak cari duit loh. Kemarin saya dipanggil ke rumah, bukan jemaahnya kita. Itu katanya ada masalah sama neneknya. Neneknya katanya ada kuasa gelap, ada roh jahatnya. Saya dipanggil ke sana. Ini yang kenal ini karena dia salah satu anak rohani kita. Saya dibawa ke neneknya dia. Nah, waktu sampai sana, ini neneknya ini dikambing-hitamkan sama keluarganya. Ini neneknya yang bawa setan katanya. Nenek ini katanya ada pendoanya lagi di sana. Ada pendoa dari gereja A. Wih, katanya temennya yang tinggal dengan neneknya ini datang muntah-muntah nggak kuat katanya. Muntah-muntah nggak kuat katanya. Saya ditelepon sebelum ke sana dia ditanya gini, Pak Budi, nek nggak kuat ojo deh Pak ya. Mending bareng. Saya didendeni Bapak. Saya ditakut-takuti Pak Budi nek nggak kuat. Takut ini soalnya ini ada yang temennya yang Kristen juga mau doa, muntah-muntah nggak kuat Pak katanya. Waduh, saya cuma ngomong apa? Kamu nek ngomong gitu, bek saya keliru saya katanya. Setan mana sih lebih gede teko roh Tuhan? Tak tantang sama saya. Ayo besok sana Minggu. Saya datang ke sana. Saya ketemu neneknya. Langsung saya pegang tangannya. Kalau popo nih, setan teko di mereka ini. Setan dari mana? Katanya kalau kan lumpuh nih, tidak bisa jalan. Kalau malam itu jalan dewek katanya. Masuk ke kamar mandi, jalan balik lagi katanya. Ternyata bukan neneknya. Ada salah satu di situ, itu indigo. Saya ngomong sama dia, kamu diikuti. Istri saya ini kayak tahu. Dia bisa lihat masalahnya juga. Nah, saya terasa, kamu ada yang ngikuti lu. Siapa yang ngikuti kamu? Tak gitu. Dia cerita ada perempuan. Nggak ngaku lagi. Terus selanjutnya waktu kita doa di kamarnya, itu ada suara laki. Kamu diikuti siapa lagi? Tak gitu. Ada laki. Dia ngaku semua. Tapi sebelumnya ternyata dimandiin kembang 7 rupa. Macam-macam. Ya setan itu kok ini bukan neneknya tahu ya. Gara-gara ini cuma pengen diusir, neneknya pergi dari situ. Bayangkan gila kan? Saya kesana nggak cari duit, saya doakan mereka. Dan yang indigo ini yang diikuti setan terus ini, mulai minggu depan, kamu yang mau tak lepaskan, kamu tak mau tak didik, kamu tak latih, supaya kamu jadi waktu dia lihat sesuatu itu bukan setan namanya gitu loh maksud saya. Tapi betul-betul kuasa Allah yang menguasai dia. Minggu depan dia mau datang. Nah, saya latih dia dong. Dengan caranya bagaimana dia seorang indigo, seorang yang peka terhadap roh, supaya dia bukan lihat setan, tapi dia betul-betul bisa lihat malaikat Tuhan, bisa lihat tahu ya. Arahnya ke sana harusan. Mereka saya kesana nggak ada duit lu. Ini harus tahu di sini bahwa tidak ada uang. Saya melayani dengan tulus di sini. Saya percaya kita pun di sini melayani dengan tulus. Amin. Jangan pura-pura tulus ya. Nggak boleh. Tulus harus tulus ikhlas. Seperti Daud pesan sama Salomo di situ ya. Dan rela hati bukan paksaan. Ingat baik-baik. Ini penting ya. Nah, selain dikatakan pura-pura melayani dengan sukacita, yang kedua, nah ini yang hati-hati juga, ya. Yang hati-hati juga, pura-pura menjadi suami atau istri yang baik. Saya ini melayani rumah tangga. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang di gereja, mereka shalom-shalom. Mereka pakai jas, tahu ya. Tapi apa yang terjadi? Suami istri pura-pura saling mengasihi. Ternyata tidak. Saya pernah ada teman
Saya pernah ada teman, itu kita kumpul nih, itu dulu semuanya kita, orangnya sudah meninggal sekarang. Ya, saya tidak ngerasain orang meninggal. Ya, tapi waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini kumpul sama pengerja-pengerja ini banyak. Kita waktu itu juga olahraga bareng dan sebagainya. Lah, orang ini naik sama istrinya itu buat iri rumah tangga yang lain, keluarga yang lain, karena dia selalu apa sama istrinya? Mesra, terus ngomong apa? I love you mom. Iya. Ya, I love you mom. Tiap kumpul tuh selalu gitu, I love you mom. Bayangkan loh, I love you terus yang diomong. Nah, zaman saya ini kan nggak I love you ngono tok. Nyebutnya ayam ngono-ngono ya. Yang satu dengan yang lain, wong Surabaya gitu kabeh itu banyak. Ayam ngono. Nah ini selalu bilang I love you mom, itu setiap kumpul dan orang-orang iri loh sampean. Wih, itu suami itu luar biasa ya. Semua yang di istri ini luar biasa ya. Berjalannya waktu, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Satu kali datang ke rumah saya ribut mereka. Dan ribut yang pakai ngomong apa di depan saya? Pak Budi, aku gak cinta belas oke. Batinku lambemu papan I love you itu. Iku saya ngomong sopo ibu tahu ya? Tak marahin. Nah kamu bilang kayak gitu. Oh itu kan nggak usah jawabnya. Makanya kalau orang laki aja I love you aja. Ya. Wes gak usah ngomong, buktikan aja. Ya. Gak tahu ibu-ibu ini ngomong nggak? Ya. Jadi suami istri ternyata pura-pura ini I love you supaya cuma dilihat orang. Iki loh koyoknya seolah-olah cinta sama istrinya. Istrinya makanya di I love you tok mesem gak nyauri. Ternyata di rumah sering ribut mereka. Bayangkan suami istri. Di sini nggak ada ya? Nggak sering tengkar ya? Ojo sampai kita di hadapan Tuhan kita ini haleluya ya toh ributan ternyata kayak ini. Itu pura-pura hati-hati ya. Suami istri kalau ada pura-pura, gara-gara ini anak loh. Aku nih gak anak nih cerai. Ya. Berapa banyak yang seperti itu? Ini aku gara-gara anak, aku gak cerai. Tandanya kan kasihnya pura-pura, gara-gara anak. Nggak ngerti dalam rumah tangga seperti ini. Maaf sebelumnya ya Bapak Ibu. Kalau gua pura-pura, gua akan didik anakmu akan sama nanti setelah menikah. Dia pun akan nikah mengasihi istrinya atau suaminya dengan pura-pura juga nanti arah. Karena yang ngajari siapa? Orang tua. Apalagi kalau sudah pelayanan suami istri. Ingat ya, jangan pura-pura saling mengasihi. Kalau memang ternyata ada masalah, cepat konseling supaya cepat dilayani. Saya ini menangani keluarga banyak Bapak. Saya menangani banyak. Dan mereka ternyata pembawaannya Bapak Ibu tahu nggak? Itu masa lalunya ternyata. Gara-gara masa lalu yang membuat tidak dibolehkan. Pura-pura tahu ya. Dia dikendalikan oleh masa lalunya yang buruk di situ. Saya percaya di tempat ini kalau ada kalau suami istri yang ternyata gara-gara anak tobat toh. Siang ini harus bertobat. Katakan aku mau berubah. Nek kalian mengandalkan ego masing-masing, biasanya kasihnya itu kasih manusia. Nek kamu baik ya aku baik. Nek kamu jahat aku selalu lebih jahat. Itu kasih yang pura-pura.
Nah, kamu layani aku dengan baik, yang suami berkata kamu layani aku dengan baik, ya aku baik ke kamu. Tapi kalau kamu sampai tidak melayani dengan baik, ya aku bisa jahat ke kamu. Itu mengerikan. Masuk rumah tangga seperti itu. Kok pelayanan di gereja? Kok bisa menutupi manusia? Kok seolah-olah shalom kok baik hubunganmu? Kok bisa bergandeng tangan? Tapi hatimu benci tahu satu dengan yang lain. Itu konyol munafik kau ya. Tapi saya percaya di sini nggak ada ya. Di Surabaya banyak. Ya. Kita nggak perlu bermuka dua. Kita nggak perlu pakai topeng lagi suami istri. Copot tuh topeng. Apa adanya. Kalau ada masalah cepat diselesaikan terbuka. Supaya semua jalan baik. Memberi contoh kepada anak mungkin yang masih muda-muda. Engkau harus jadi contoh bagi anak-anakmu. Supaya anak-anakmu tidak seperti orang tuanya. Itu adalah pura-pura menjadi suami istri yang baik. Jangan pura-pura ya. Ini yang suami istri yang duduk satu dengan yang lain. Salah kanan kiri untuk pura-pura lagi kita ya. Pura-pura lagi ya kak. Ayo kita terbuka aja. Ini kamu tidak seneng ngomong main dan tak selesaikan ya. Itu loh. Ya. Yang selanjutnya pura-pura tulus sebetulnya tidak. Nah ini gini. Pura-pura tulus begini. Amsal pasal 23 ayat 7 mengatakan begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikian dia. Dia bilang silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hatinya terhadap. Seorang pelawan mengatakan begini, Bapak Ibu. Dia melontarkan kalimat begini. Jangan malu terlihat miskin, tetapi malulah ketika berpura-pura kaya. Ya. Jangan malu terlihat miskin, dikatakan. Ini pelawan. Tetapi malulah ketika berpura-pura kaya. Nggak di duit, ya gampangnya gitu. Ya toh. Jangan berpura-pura miskin karena takut dimintai sumbangan. Di duit takut dimintai sumbangan, ngomong nggak duit. ini pelawak yang ngomong nih ya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan dikatakan pura-pura tulus sebetulnya tidak. Ayat di sini dikatakan, ayo silahkan makan, ternyata saja tidak. Tapi saya nggak tahu ya, di sini hubungan pelayan Tuhannya baik semua ya. Amin baik. Ini kondoni nggak meyakinkan saya. Semua baik ya. Soalnya ini nggak baik rekor nanti pura-pura mana ya? Tahu ya? Nanti pura-pura satu dengan yang lain shalom. Ayo makan mau kowe ojo iso ojo. Oh ya. Tuhan yang iso tak jari ojo belum. Aku sajane ndak niat tapi cuma pura-pura Tuhan. Kadang ketemu nanti kapan mampir saja nih gak seneng dia pilih. Ada nggak di sini gitu? Nggak ada ya. Nanti ada yang undang saya mampir Pak Budi. Ojo pura-pura. Ya, jadi dikatakan pura-pura tulus tapi sebetulnya tidak. Ya, saya lihat wajahnya Bapak Ibu di sini sudah melihat saya sudah enak nih ngomong suwe-suwe Bapak. Ya, sebetulnya pura-pura tulus tapi tidak. Ya hati-hati. Ojo nawari orang yang memang tidak suka, garis tidak usah ditawari. Tidak usah nawari makan, mampir. Nek memang tidak suka ya meneng ae sudah ya. Nek perlu cepat diselesaikan tapi supaya hubungannya jadi baik. Gitu loh, jangan pura-pura baik. Sama mertua. Nah, sama mertua juga sama. Ya, saya punya teman sama mertuanya itu wis pokoknya aku apik ya Pak daripada ribut. Tapi muakel nih mertua nih ya muakel nih mantu nih ternyata. Wah itu yang repot. Kayak di sini ada nggak yang pegal sama mertua ya? Wah api-api manju ini memang.
Oh, mertuanya sudah meninggal loh. Ibu sing lain sing nom-nomnya sing urip nih. Iya. Tapi dulu api ya. Sing penting dulu api. Oh cuek. Oh cuek. Oh gitu. Nanti bukan Jawa, udulan. Iya. Jangan dikatakan pura-pura tulus ya. Sebetulnya tidak. Ya sama mertua, sama orang tua, sama. Loh, ini sampai akhir Bapak Ibu. Kemarin waktu saya besuk, itu saya doakan. Itu mengerikan lagi. Sama anaknya, Mbak. Anak kan harusnya mengasihi mamanya, ibunya ya. Ini enggak, semasa tuanya mamanya main ditaruh di panti jompo. Tak saya ini sama saya marah sama mereka. Mamanya ini belum Kristen, karena lihat kelakuan anak-anaknya Kristen ini, belum masuk Kristen. Saya di depan anak-anaknya saya nggak sungkan mengamuk-ngamuk. Saya ngomong gara-gara kalian ini, tak gudeg ini. Gara-gara kalian ini, kalian Kristen tidak mencerminkan Yesus dalam hidup kalian. Makanya mamamu ini, mama di sini, mamamu tidak bisa terima Yesus gara-gara kalian. Mau ngamuk bapak nol bisa bilang gitu. Mau diam kabeh tidak bisa ngomong. Selama ini kasihnya pura-pura sama mamanya. Mereka rundingan loh, tidak mau nampung mamanya dalam keadaan tidak jalan, bayangkan. Mau ditaruh di panti jompo. Saya mikir Tuhan, saya katakan. Makanya mamanya, anak-anaknya ngomong gini, mama dulu kan wis Kristen, wis dibaptis. Enggak, mama bukan Kristen. Langsung ditolak. Gara-gara apa? Anak-anak modelnya Kristen tapi tidak mencerminkan Kristen. Memalukan Tuhan. Jadi dia mau pengen orang tua itu tidak tulus. Di sini jangan sampai lihat. Orang tua, mertua itu sampai dicampak. Ingat baik-baik ya, orang tua itu harus dikasih. Mumpung masih hidup. Saya mertua di rumah ya, tinggal di rumah saya waktu itu. Itu mertua. Itu sampai meninggal di rumah kita. Jangan sampai ya. Semasa kamu masih hidup, orang tua masih hidup, tulus sama mereka. Amin. Amin. Yang terakhir, hidup Kristen itu seharusnya bagaimana? Yang pertama harus hidup yang terbuka. Suami istri mulai terbuka ya. Oh, ada yang ditutup-tutupi. Orang yang tulus terbuka. Saya sama istri terbuka semua. HP boleh dibuka punya saya. Silakan. Dia tahu semua catatan kuncinya, password. Terbuka semuanya. Gak ada yang saya tutup-tutupi. Kita semua sama-sama tahu, terbuka. Kemarin ada yang cerita, Pak Budi, suami saya passwordnya digonta-ganti katanya. Digonta-ganti passwordnya. Suatu kali suaminya mabuk pulang. Waktu mabuk pulang menyebut siapa? Namanya wanita lain. Bayangkan. Dia stres, dia ambil HP-nya dibuka, untungnya diudik-udik, tidak tahu passwordnya ya apa, buka tuh isinya tuh chattingan sama cewek-cewek, nggak terbuka. Selama ini ditutup-tutupi, tapi di sini enggak ya, terbuka ya. Kok lemes ya rasanya? Suaminya nggak bisa buka HP. Jadi para ibu-ibu bersyukur suamiku nggak ngerti HP. Ya tapi terbuka ya. Jangan sampai nggak terbuka loh ya. Buka suami ini, istri ini, nah itu. Hidup apa adanya. Orang yang tulus itu hidup yang terbuka, hidup apa adanya. Hidup harus tegas, tahu ya? Itu penting ya. 1 Korintus 13:4-7 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong,
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita dengan ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya, dikatakan percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih, Bapak Ibu, ya. Orangnya pasti selalu membangun. Orang yang punya kasih, yang terbuka, itu akan selalu tulus menyenangkan hati Tuhan. Itu kasih, ya. Selalu melayani Tuhan dengan tulus, ya. Ojo pura-pura lagi, ya. Selanjutnya bagaimana menjadi berkat untuk melayani Tuhan. Itu kita jadi berkat juga yang lebih lagi di saat kita diberkati. Kau harus lebih lagi untuk memberkati, karena kau sudah diberkati. Oh ya. Selanjutnya selalu menghasilkan berkat dan membawa sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saya tidak perpanjang firman ini, tapi melalui firman ini biarlah kita belajar. Jangan ada kepura-puraan lagi terhadap apapun. Kalau memang ada crash dengan orang yang mungkin tidak suka atau apapun, panggilannya aja ngomong. Itu lebih baik. Jangan nggak suka dengan orang, kita di belakang ngomong. Terus nek ketemu orang ini siapa misi gitu, itu pura-pura. Nggak boleh. Jadi kalau memang kita ada crash atau apapun, perbedaan pendapat apapun, ngomong langsung mas. Saya orangnya gitu. Kalau saya panggil sudah, saya ngomong langsung. Kalau enggak saya telepon saja ngomong sudah. Pasti supaya cepat selesai. Jangan sampai berlarut-larut akhirnya terjadilah pura-pura lagi. Suami istri terbuka cepat. Mamanya yang satu nggak seneng apapun terbuka cepat. Aku nggak seneng nek kamu begini-begini. Lah itu lebih baik daripada dindem. Diam-diam layani tapi mantel. Itu pura-pura akhirnya. Yang laki pun sama. Wis tertekan aku melu terus pokoknya wis biar nyeneng detok. Nah, tapi pura-pura kasihnya. Enggak tulus. Hidupmu enggak bisa nikmati hidup namanya. Karena apa? Pura-pura. Itu orang yang pura-pura bahaya. Nanti nek connect dengan yang lain teng itu bahaya. Alasannya aku enggak cocok dengan istriku, aku cocok dengan yang sama. Hati-hati. Karena apa? Pura-pura masalahnya. Mulai sekarang kalau ada loh ya, kalau ada di sini, kalau engkau berkata cuma untuk anak, ingat baik-baik. Kau cepat konseling kan, cepat tobat. Cepat bertobat, saya katakan cepat konseling supaya dapat ditangani. Ya, jangan pura-pura lagi, supaya semua ditangani dengan baik. Amin. Harus tulus, jangan pura-pura. Mari berdiri bersama. Seperti wanita berurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
ini melayani atau rumah tangga, suami, istri, kami sering tengkar. Sehingga kami akhirnya karena nggak mau ribut aja, kami mengalah satu dengan yang lain. Dan kasih itu pura-pura akhirnya. Nggak tulus lagi sudah. Tapi pada pagi hari ini, biarlah mulai belajar menata hatimu sendiri, pikiranmu, supaya hati betul-betul tidak luka lagi. Karena orang yang pura-pura seringkali itu luka, hatinya nggak beres. Dia menyimpan sesuatu yang dia nggak terima sebetulnya. Tapi karena daripada ribut, akhirnya dia mengatakan bahwa seolah-olah dia mengasihi pasangan. Tapi itu adalah bom waktu yang kalian tidak sadari. Sewaktu-waktu akan meledak dan akan terjadi perceraian. Tapi biarlah mulai sekarang ada satu keterbukaan. Entah hubunganmu dengan orang tuamu, entah hubunganmu dengan teman-temanmu, apapun, kita tidak boleh pura-pura. Terbuka. Kalau ada yang tidak suka satu dengan yang lain, cepat ngomong, cepat diselesaikan, kita terbuka. Jangan disimpan. Kalau engkau simpan, sekali lagi satu kali akan meledak. Akan terjadi pertengkaran yang hebat di sana. Dan itu akan menghancurkan entah rumah tanggamu, entah pelayananmu. Pelayanan pun sama. Kita nggak boleh pura-pura. Kalau mungkin ada unek-unek di dalam hati satu dengan yang lain, cepat ngomong, jangan ditunda. Supaya cepat selesai. Supaya kau melayani dengan senang, dengan bahagia, dengan sukacita di hadapan Tuhan. Jangan menyimpan sesuatu. Di saat kau menyimpan kecewa, kepahitan satu dengan yang lain, ingat baik-baik, engkau akan terjadi yang namanya pura-pura baik, pura-pura mengasihi. Dan Tuhan inginkan supaya kau mengasihi dengan tulus betul. Orang yang bisa mengasihi dengan tulus kalau hatinya sudah dipulihkan. Hatinya pahit, ngomongnya pahit. Hatinya luka, ngomongnya gak enak sama siapapun. Percaya saya, kalau hatimu sembuh, hatimu benar, ngomongnya yang benar. Hatimu baik, disembuhkan, pikiran firman, ya ngomongnya firman. Satu dengan yang lain ketemu. Bukan sesuatu yang pahit yang keluar, bukan sesuatu yang buruk yang keluar. Pelayanan pun kalau ada engkau, kalau engkau sudah dipulihkan, percaya saya, banyak jiwa yang akan datang dan sukacita berkumpul dengan engkau. Bapak, engkau tahu kami semua di tempat ini, engkau tahu hati kami yang mungkin saat ini berkata, Tuhan, aku ingin dipulihkan hatiku, Tuhan. Kau bisa angkat tanganmu, jangan menolak tangan ini ya. Tutup matamu, katakan, Tuhan, aku pahit, aku marah dengan orang tuaku, aku marah dengan pasanganku, aku marah dengan temanku, mungkin ada. Oh, haleluya. Angkat tanganmu, jangan malu-malu, jangan malu, jangan malu. Itu harus cepat diselesaikan. Di saat kau ada sukacita, kau dibebaskan hatimu. Kau sukacita, kau sebagai apapun, kau sukacita luar biasa di situ. Oh, dalam masih Roh Kudus kau jamah hati mereka. Roh Kudus kau jamah hati mereka saat ini. Jamah hati mereka. Pulihkan mereka, Roh Kudus. Hanya Engkau yang bisa memulihkan hati kami masing-masing. Manusia tidak tahu hati kami.
Minta pimpinan Roh Kudus supaya hatimu betul-betul pulih. Engkau melayani dengan ketulusan, bukan pura-pura lagi, bukan karena ada satu tekanan dalam dirimu, bukan sungkan, bukan apapun, tapi kau tulus bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh-Mu akan terus berbicara kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Serahkan doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan ucap syukur. Haleluya, percaya bersama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, kami bisa dikasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan kesimpulan yang kedua. Sampai kita memberikan yang terbaik, kita akan mendengarkan pengumuman bagi yang bertugas waktu dan tempat kami sediakan. Puji nama Tuhan, Shalom, kekasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa kebenaran firman Tuhan yang sudah datang dalam kehidupan kita pagi ini, biarlah ini terus membawa hidup kita semakin disempurnakan lebih lagi menjadi pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, biarlah tidak ada kepura-puraan dalam diri kita, seperti orang Jawa Tengah itu berkata, di belakang dari depannya halus apa, belakangnya bedol, saudara. Tapi tidak, tadi suami saya di belakang bilang, Pak, bilang seperti ini, Pak, saya tulus ini, Pak, kita makan sate, tapi Pak Budiono yang bayarin katanya. Iya, jadi tidak ada kepura-puraan, ini canda Pak, bercanda saja. Tadi di belakang seperti itu ya. Jadi tulus saudara ya, apa yang di depan dan yang di belakang harus sama ya. Karena kita tahu Tuhan kita melihat hati ya, dan kita harus terus waspada menjaga hati supaya terpancar dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman hari Minggu tanggal 16 Juni 2024. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Budiono yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu memberi kesehatan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saudaraku, ibadah sepekan tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Saya mengingatkan untuk besok hari Senin jam 6 sore ada doa pelayan di tempat ini, dan selanjutnya di hari Selasa jam 11 siang ada doa puasa di tempat ini, dan dilanjutkan sore hari jam 6 sore yaitu ibadah WPI. Mari para wanita, 1 bulan sekali khusus kita para wanita, mari berkumpul bersama menjadi wanita yang mengasihi Tuhan, wanita yang selalu rindu melakukan sesuatu lebih lagi bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali juga di hari Rabu, kekasih Tuhan, yaitu di dalam ibadah Family Altar ya, ibadah FA. Yang berketepatan minggu ini adalah keluarga Bapak Junaidi, tetapi untuk tempat kita masih ada di gereja ya, beribadah di gereja besok hari Rabu, kekasih Tuhan. Dan selanjutnya kita bertemu kembali di hari Kamis dalam ibadah doa malam jam 18 atau jam 6 sore di tempat ini. Dan selanjutnya kembali para youth akan berkumpul besok hari Sabtu jam 18.30 atau setengah 7 malam di tempat ini di dalam youth service. Mari anak-anak muda, bangkitkan rohmu menjadi pribadi yang senantiasa mencari Tuhan sejak usia muda. Dan nanti di tanggal 29 Juni para anak muda akan ada ibadah gabungan di tempat ini dari Madiun dan Ponorogo ya. Jadi mari persiapkan diri, kita boleh bersama-sama untuk senantiasa menjadi anak muda yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, hidup taat setia ya, sehingga masa depanmu, masa mudamu menjadi masa depan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya selesai ibadah raya ini, kekasih Tuhan, yaitu ibadah Betani Kid, ibadah anak-anak sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang sudah
membawa anak-anak bisa ditinggal sebentar supaya anak-anak kita juga boleh bersama-sama beribadah. Sejak kecil mereka boleh dididik dalam kebenaran sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, juga hormat selalu kepada orang tua, ya. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami pagi hari ini. Mohon dengan hormat bisa balik berdiri. Mungkin ada yang baru pertama kali. Silakan kakak-kakak yang luar biasa bisa tangan. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan selalu menyertai dalam segala kesuksesan, ya, yang luar biasa bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terakhir apa? Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa yes, jangan lupa bahagia. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan ketika dalam situasi apapun kita tetap bersuka cita, berbahagia, percayalah kekuatan anugerah mujizat Tuhan pasti dinyatakan atas kita dan kita mampu melewati hari-hari kita meraih kemenangan demi kemenangan bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan, sampai untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita di siang hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Penyertaanku sempurna dan jalanku damai, amankan sejahtera walau kemana-mana. Hidupku selalu bersama, katakan keindahan. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, kota pimpin kami, teruskan ibadah kami di pagi hari ini. Kami minta dengan firman-Mu oleh hamba-Mu Tuhan, bagaimana kehidupan kami sebagai orang percaya, supaya kasih kami Tuhan benar-benar tulus Tuhan dan tidak pura-pura. Karena kami percaya Tuhan, Kau telah memberikan kasih-Mu yang sempurna kepada kami Tuhan, dan kasih yang sempurna itu Tuhan kami percaya Tuhan, kami akan belajar Tuhan untuk bisa dalam kebenaran firman-Mu. Dalam kehidupan kami dan dalam keluarga kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami, pelayanan kami percaya Tuhan kami lakukannya dengan tulus. Karena kami percaya Tuhan kami telah dikasih lebih dahulu oleh itu. Dan Tuhan pimpin kami, kuatkan kami dengan Roh-Mu, dan kami dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga hamba-Mu yang terkait firman-Mu, Bapak dan Budiono, kami percaya Tuhan kurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya, di dalam pengembalaan, di dalam keluarganya, di dalam setiap tanyanya, dimanapun hamba-Mu berkirim menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat bagi setiap umat-Mu di tempat ini, sehingga kami semua diberikan apa yang terbaik yang kami berikan. Kau bukan Allah yang berutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali-kali. Dan jika saya pulang ke rumah masing-masing, kami percaya bahkan rumah dari kami sampai tujuan dengan selamat, tidak perlu waktu juga. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami, tugas-tugas kami, Tuhan. Kami percaya menyertai kami semua Tuhan, dan kami percaya menjadi berkat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa bagi bangsa ini Tuhan, supaya terus Tuhan berjalan dengan damai Tuhan. Dalam masa transisi yang ada kami percaya Tuhan, Kau tetap Tuhan mengasihi Tuhan, memimpin semua Tuhan. Dalam setiap Tuhan pemimpin dan pemerintahan ini, dalam setiap aparat kami percaya Tuhan membentengi mereka semua. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan terus bertahta Tuhan dalam setiap kehidupan Tuhan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maksud kasih kita mengajak tangan kita Tuhan, berkat dari Allah Bapa. Kina ramata sikap pada ramayara, kina ramah sikap pada Tuhan layakkan hamba-Mu dengan berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini.
kesimpulan dengan berkat dari Allah Bapa. Di dalam hal itu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masa ini sampai selama-lamanya. Mau tidak menjadi kepala, mau tidak turun tapi naik. Bersama firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, kita bersama-sama berkata, Amin. Selamat siang dan Tuhan.